Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Himmatut Tasyrik. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewahyudi, NIM 52105120007. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Apa hikmah adanya hukum jual beli dalam agama Islam dan mengapa riba itu kok diharamkan? Jadi kalau kita berbicara mengenai hikmah dari diadakannya jual beli dalam agama Islam, maka kita sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, kita sebagai manusia itu dituntut memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia itu ada yang bertani, ada yang berburu, entah itu menjadi nelayan untuk menangkap ikan dan lain sebagainya. Seiring dengan gaya hidup manusia yang senantiasa itu dinamis, maka timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menguasai barang yang ada di tangan orang lain. Kalau kita lihat di zaman dulu, zaman purba, entah zaman dulu lah, sebelum adanya jual beli, muamalah, hukum jual beli, itu manusia itu masih menggunakan cara-cara yang primitif dan terkesan barbar. Itu contohnya kayak merampok, merampas hak orang lain itu. Maka dari itu seolah-olah berjalannya perkembangan zaman, maka manusia sudah dapat berpikir, sudah bisa berpikir. Maka dari itu berganti dengan cara yang muamalah, yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian antar sesama itu. Untuk itulah kemudian berlaku syariat jual beli. Jual beli sendiri menurut bahasa itu adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain. Kalau dulu sebelum adanya mata uang itu disebut dengan barter. Jual beli menurut istilah itu bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf, atau bisa disebut dengan pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab dan qabul, tapi tetap dengan menurut tata aturan yang disahkan atau diizinkan. Kalau secara umum mungkin syarat-syarat jual beli itu ada 3. Yang pertama, adanya 2 orang yang saling bertransaksi, ada si penjual dan pembeli. Yang kedua adanya sihot. Sihot itu adalah lafadz yang menunjukkan pernyataan jual beli antara lain lafadz itu loh, lafadz ijab dan lafadz qabul itu harus ada. Yang ketiga, barang yang ditransaksikan itu juga harus ada maqud alaih. Unsur dari al-maqud sendiri ini itu terdiri dari pertama harga dan barang yang dihargai. Itu ada 3 syaratnya jual beli. Kalau kita melihat dari apa yang saya utarakan itu tadi, kalau kita melihat hikmahnya jual beli, adanya jual beli hukum ini sangat membantu sekali, karena menghindarkan orang dari sifat-sifat yang dimana itu barbar itu tadi, atau merampok, kriminalitas itu berkurang, karena hikmahnya itu ada hukum jual beli yang secara
tidak langsung itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Itu ya. Jadi sangat mencolok sekali kalau hikmahnya itu. Jadi yang kedua, kenapa kok riba itu diharamkan dalam agama Islam? Nah, dari hal ini itu saya akan membuktikan kalau jual beli dari kacamata ekonomi itu lebih prospektif daripada riba. Kenapa demikian? Karena kalau Allah sudah melarang itu tidak sembarangan. Allah pasti akan bertanggung jawab atas larangannya. Dengan apa? Dengan memberi solusi yang sangat bagus. Kalau dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Insyaallah itu. Kalau kita lihat ayat tersebut itu menjelaskan jual beli itu sebagai transaksi yang halal dan riba itu yang diharamkan. Pasti bisa dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi ilmiah, sehingga konstruksi firman Allah itu kokoh secara argumentatif. Jadi gini, jadi logika argumentasi bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Nah, itu contohnya seperti ini. Contoh ini, saya beri contoh ya. Ada orang itu mempunyai uang 100 juta. Nah, uang ini diutangkan kepada Zaid untuk dikembalikan selama 1 tahun. Kemudian dengan kewajiban membayar bunga setiap bulan sebesar 1 juta. Kalau dihitung total uang bunga 1 juta itu dikalikan 12 karena kan dalam 1 tahun 12 bulan. Itu maka akan menjadi 12 juta. Nah, maka uang 100 juta dalam setahun itu naik menjadi 112 juta. Hasil ini itu berlaku jika Zaid tidak melarikan diri atau meninggal dunia atau kemungkinan yang lain. Maksudnya itu kemungkinan yang Zaid ini tidak membayar, entah itu melarikan diri, entah itu apalah gitu. Jadi kemungkinan yang sangat jelek itu tadi. Nah, itu tadi yang pertama contoh riba. Nah, sebagai perbandingan, sama-sama uang 100 juta itu dikembangkan dengan sistem jual beli. Yang tadi kan dengan sistem riba. Yang kedua ini 100 juta dikembangkan dengan sistem jual beli yang secara nyata yang dihalalkan oleh Allah tadi, yang ada di surat Al-Baqarah tadi. Nah, contoh misalnya 100 juta tadi dibelikan kambing dengan harga kulaan 2 juta. Kalau modal 2 juta itu dengan margin untung 10%, maka si penjual akan meraup keuntungan 200.000 pada setiap 2 jutanya atau setiap kambing tadi. Nah, berarti kalau sudah begitu uang 100 juta potensi yang bisa diperoleh adalah 10 juta. Tuh, dari 10 juta. Nah, dari 10 juta tersebut itu diambil margin of error karena tertipu dan lain sebagainya. Karena dalam tahap latihan itu dipotong 50% misalnya itu. Maka uang 100 juta itu laba bersihnya itu 5 juta. 5 juta setiap pekan. Maksudnya itu setiap pekan, setiap minggu di pasar kambing. Misal gitu. Jadi yang bisa jadi dalam sebulan itu sebanyak 4 minggu. Nah, dengan demikian 5 juta tadi dikalikan 4 minggu, berarti keuntungan
dalam 1 bulan sudah dipotong resiko tadi 50% dan potensi keuntungannya itu bisa jadi 20 juta. Nah, dari sini estimasi ini baru untuk 1 bulan, belum 1 tahun gitu. Nah, apabila ini kalkulasi keuntungan uang 100 juta dengan riba selama setahun untungnya hanya 12 juta, maka dengan jual beli dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan keuntungan atau yang bersih, potensi keuntungan itu bersih 20 juta. Dan keuntungan 20 juta ini belum dikalikan 1 tahun. Ini pasti akan perbedaan, pasti akan ada perbedaan yang sangat jauh. Nah, dari sini ini adalah sebuah bukti nyata bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah sangat berpotensi lebih baik dan lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada riba yang diharamkan oleh Allah. Jadi sangat tepat jika Al-Quran mengharamkan riba dengan jual beli sebagai solusi. Jadi Allah ketika mengharamkan sesuatu itu pasti ada solusinya. Dan secara sistematis jual beli sangat tampak potensi keuntungannya. Nah, adapun jika bicara resiko, jual beli juga ada kemungkinan, ada resikonya, entah itu kemungkinan bangkrut, entah itu dihutang orang, itu selalu ada. Potensi itu selalu ada. Nah, kalau kita berbicara potensinya riba, ya ada, orang tidak membayar hutang dan lari sebagainya, itu juga ada. Artinya jika menyinggung resiko, semua ada resikonya. Tapi jika berbicara potensi keuntungan, itu jual beli lebih prospektif dengan catatan semua penjualan atau pembelian itu harus cash. Ini demi untuk safety system. Nah, demi keselamatan diri sendiri tadi. Sistem yang baik, keselamatan. Dengan demikian, Allah berani menantang konsep riba pasti akan kalah jika dibandingkan dengan jual beli yang ada di ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kan berarti Allah itu bertanggung jawab betul terhadap apa yang telah dilarangnya, karena sudah diberikan solusi yaitu jual beli secara baik dan benar dan tidak saling merugikan antar sesama antar kedua belah pihak gitu. Nah, sudah ya seperti itulah kiranya. Nah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.